Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ke hari ini mempelajari tentang topik virus. Pemerintahan Tiongkok pada Desember 2019 memberikan laporan adanya suatu penyakit yang dikenal dengan COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV yang kedua. Penyakit ini berbeda dengan SARS yang sebelumnya. Nah, penyakit ini bisa menular melalui droplet. Droplet merupakan cairan yang berisi virus yang nantinya dihirup oleh orang lain, kemudian nantinya bisa disebarkan ke orang lain lagi. Demikian seterusnya. Nah, infeksi coronavirus ini bisa menular melalui jabatan tangan karena tangan yang sudah mengandung droplet tadi ya terbawa kepada orang lain. Nah, jadi apabila dia menyentuh mulut, hidung dan juga mata, dia akan terinfeksi. Dilaporkan bahwa coronavirus ini bisa juga menular melalui suatu benda seperti misalnya pegangan pintu atau tiang pintu. Nah, kemudian coronavirus ini adalah jenis virus yang mengandung mRNA, di mana dia bisa diterjemahkan langsung menjadi asam amino dan bagian paling luar adalah protein dan membran protein. Nah, virus ini adalah virus yang memiliki sampul atau envelope. Bagaimanakah sejarah penemuan virus? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion adalah racun. Berikut gambar daripada tembakau bercak kuning. Seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 meneliti tembakau yang bercak kuning tersebut. Dia mengatakan bahwa daun tembakau bercak kuning disebabkan bakteri. Lalu ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky 1892 getah daun tembakau bercak kuning disaring dengan saringan bakteri. Dia mengatakan bahwa penyebab daun tembakau bercak kuning adalah partikel yang jauh lebih kecil dari bakteri. Nah, penelitian Dmitri Ivanovsky diteruskan Martinus Beijering pada tahun 1897. Dia mengatakan bahwa partikel yang jauh lebih kecil daripada bakteri penyebab tembakau bercak kuning adalah virus lolos dari saringan, disebut filtrable virus. Lalu, Wendell M. Stanley pada tahun 1935, ilmuwan dari Amerika Serikat berhasil mengkristalkan partikel tersebut, memberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Untuk mengamati virus dilakukanlah alat yang disebut dengan mikroskop elektron. Jadi dengan jelas mikroskop elektron bisa
membantu kita untuk mengamati bentuk-bentuk virus. Contohnya adalah tobacco mosaic berikut ini yang bentuknya seperti batang. Dapat dilihat bagian tubuhnya yang berpilin seperti membentuk spiral, ya, disebut dengan protein kapsid yang membungkus asam nukleat jenis RNA. Virus yang berbentuk batang ini contohnya adalah tobacco mosaic virus. Bentuk virus. Bentuk virus ada yang bentuk bulat, contohnya coronavirus 19. Kemudian tobacco mosaic virus yang bentuk helix atau batang. Lalu ada bentuk icosahedral, contohnya adalah adenovirus yang menyebabkan pneumonia. Kemudian bentuk yang kompleks atau vagete yaitu bakteriofage, merupakan virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, struktur tubuh daripada virus. Berikut bakteriofage adalah bentuk virus yang kompleks. Virus yang menyerang Escherichia coli terdiri dari kapsid, protein yang membungkus asam nukleat, DNA, kemudian ada leher, kemudian ada selubung ekor, lalu ada serabut ekor untuk melekatkan pada sel inang, kemudian papan dasar untuk menginjeksi asam nukleat, bakteriofage. Virus bersampul, bentuknya adalah bulat, terdiri dari protein sampul, sampul virus, protein matriks, nukleoklapsid adalah protein yang membungkus asam nukleat. Asam nukleat jenis RNA. Virus sebagai peralihan benda mati ke makhluk hidup. Ciri-ciri benda mati: ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada bakteri. Kemudian bukan sel, dapat dikristalkan. Ciri-ciri sebagai makhluk hidup: memiliki DNA, kemudian atau RNA parasit obligat. Reproduksi virus ada dua cara, yaitu daur litik dengan daur lisogenik. Daur litik berbeda dengan daur lisogenik karena daur litik mengakibatkan sel inangnya pecah, virusnya keluar, sedangkan daur lisogenik mengakibatkan sel inangnya membelah. Berikut daur lisogenik, di mana waktunya lebih lama dibanding dengan daur litik. Diawali dengan tahapan adsorpsi, di mana virus melekat pada sel inang. Dilanjutkan dengan asam nukleat virus masuk ke dalam sel inang. Tahapan ini disebut penetrasi. Nah, asam nukleat virus ini nantinya disebut dengan nama provirus. Asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat sel inang disebut dengan nama profage. Tahapan ini disebut tahapan penggabungan. Lalu imunitas sel inangnya kuat, maka mengakibatkan reproduksi berakhir dengan sel inangnya membelah, diikuti dengan profage membelah. Bila imunitas inangnya lemah, maka dilanjutkan ke tahap daur litik, yaitu asam nukleat virus menonaktifkan sel inang. Asam nukleat virus membentuk bagian-bagian tubuh virus atau replikasi atau sintesis. Kemudian sel inangnya pecah, virusnya keluar menginfeksi sel yang lain. Dibandingkan dengan daur litik itu waktunya lebih singkat dibanding daur lisogenik. Maka diawali tahap adsorpsi, virusnya melekat pada sel inang. Kemudian dilanjutkan tahapan penetrasi, asam nukleat virus masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, asam nukleat virus menonaktifkan sel inang. Tahapan ini disebut eklipase.
Lalu asam nukleat virus membentuk bagian-bagian tubuh virus, kemudian pematangan, mengakibatkan sel inangnya yang pecah, maka virus akan keluar menginfeksi sel yang lain. Demikianlah reproduksi daripada virus. Virus yang menguntungkan. 1. Vaksin. Vaksin adalah varian tidak berbahaya atau derivat patogen yang merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap patogen berbahaya. Contoh, vaksin polio berasal dari virus polio yang dilemahkan atau dimatikan. Dilemahkan dengan cara menumbuhkan berulang-ulang pada jaringan yang hidup. Manfaat virus yang kedua menguntungkan adalah mengubah sifat bakteri. Yang ketiga, interferon. Virus yang masuk akan merangsang sehingga protein tubuh terbentuk untuk mencegah replikasi virus. Disebutlah interferon. Kemudian virus yang merugikan. 1. Menyebabkan penyakit polio oleh coronavirus. Influenza virus yang disebabkan oleh ortomyxovirus, demam berdarah oleh virus dengue, cacar oleh virus cacar dan campak, paramyxovirus, rabies, rhabdovirus, AIDS, HIV, genus retrovirus. Kemudian penyakit herpes, penyakit hepatitis. Lalu ada yang ke-10, penyakit mosaik pada tumbuhan seperti tobacco mosaic virus, kemudian virus tungro yang mengakibatkan padi kerdil, Citrus vine flower degeneration, di mana daun jeruk yang menggulung dan kuning. Newcastle disease, penyakit yang menyerang unggas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang virus. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, sukses selalu.